Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semua, coba kita lihat ya aliran dana ini kemana saja. Walaupun saya ngakak juga tiba-tiba ada pernyataan bahwa kalaupun ada aliran dana ke Aryo Tejo, Menpora itu tidak terkait BTS. How come? Tidak follow the money rupanya. Saya bacakan apa yang dituliskan oleh tempo.co ini. Begini rincian dugaan aliran uang korupsi BTS Kominfo selain ke Dito Aryo Tejo. Ya, ini sekali lagi pembelajaran bagi kita kalau mau jadi politisi, walaupun politisinya itu politisinya itu benar atau enggak, maksudnya ya jadilah politisi yang benar ya. Oke, sobat semua, coba kita lihat ya. Tuh Dito Aryo Tejo, ini keren jelas. Orangnya baru diangkat jadi Menpora sudah ada isu terima dana, aliran dana ya. Luar biasa. Oke. Begini rincian dugaan aliran uang korupsi BTS Kominfo selain ke Dito Aryo Tejo. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo dipanggil Kejaksaan Agung pada Senin 3 Juli 2023. Panggilan itu untuk mengkonfirmasi dugaan aliran dana yang diberikan oleh salah satu tersangka korupsi Base Transceiver Stations BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo Irwan Hermawan. Jaksa menjawab pemeriksaan Dito pukul 09 WIB. Sudah ya, yang jelas kemarin ya diperiksa. Kemudian Irwan Hermawan merupakan komisaris PT Solitek Media Sinergi. Irwan mengaku ke penyidik memberikan 27 miliar kepada Dito pada November-Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek ini oleh Kejaksaan Agung. Luar biasa ya. Total duit yang dikumpulkan untuk meredam kasus tersebut mencapai 243 miliar rupiah. Saweran dari konsorsium dan subkontraktor proyek untuk Dito Aryo Tejo, uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat itu diserahkan 2 kali ke rumah Dito Aryo Tejo di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Sewaktu Irwan menyerahkan uang, Dito Aryo Tejo masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Dito adalah politikus muda Partai Golkar dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto adalah ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Mestinya Jokowi berhentikan dua-duanya itu. Selain Dito Aryo Tejo, Irwan menebar duit kemana-mana. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, berikut rincian uang yang disebar oleh Irwan atas arahan terdakwa lain Anang Latif selaku Direktur Utama Bakti. April 2021, Oktober 2022 kepada staf menteri 10 miliar. Desember 2021 kepada Anang Latif 3 miliar, pertengahan 2022 kepada Pokja, Feryandi dan Elvano 2,3 miliar, Maret dan Agustus 2022 kepada Latifah Hanum 1,7 miliar, siapa Latifah Hanum nih ya? Desember 2021 dan pertengahan 2022 kepada Nistra 70 miliar, pertengahan 2022 kepada Eri Pertamina 10 miliar, Agustus Oktober 2022 kepada Windu dan Setio 75 miliar, Agustus 2022 kepada Edward Hutahayan 15 miliar, November Desember 2022 kepada Dito Aryo Tejo 27 miliar, Juni Oktober 2022 kepada Walbertus Wisang 4 miliar, pertengahan 2022 kepada Sadikin 40 miliar. Itu ya sobat era sekalian ya, aliran dana yang paling tidak, cuman kita tidak tahu nih ini siapa saja orang-orangnya dan keterkaitan dengan tokoh-tokoh yang top di publik siapa. Dito Aryo Tejo itu tidak akan disebutkan, bukan siapa-siapa seandainya tidak menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga ya.
Jadi sobat era sekalian, memprihatinkan Republik ini terus terang saja ya. Gini, pertanyaannya adalah dua hal ya. Apakah memang ada pemberian ke Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar dan baru kemudian kita tanya motif pemberian itu buat apa. Tapi sobat era sekalian, one thing for sure, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tidak ada orang baik yang tiba-tiba ngasih 27 miliar kalau memang transaksi itu ada. Ya kan? Sederhana. Kalau memang ada, kalau nggak ada orang baik tiba-tiba, aduh saya mau kasih nih kepada anak muda satu ini karena saya simpati sama dia, perjuangan dia sebagai staf khusus Menko Perekonomian. Saya kasih 27 miliar. Nggak ada orang begitu. Maka kemungkinannya sederhana, itu uang suap. Suap apa? Ya, coba kita lihat. Bisa suap BTS, bisa suap yang lain. Kan bisa saja sekali tepuk 7 nyamuk. Artinya yang seperti itu sering dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk meredam isu-isu tertentu. Ya kadang-kadang banyak juga yang diberikan. Bisa mengalir kemana-mana. Termasuk ke media, misalnya ke intelektual dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah Dito Aryo Tejo mungkin dia nggak berpikir kalau dia akan jadi Menpora. Yang dia pikirkan bahwa dia akan jadi orang biasa-biasa saja. Yang barangkali udahlah dapat uang ini ya agar kasusnya bisa diredam sama-sama. Tapi ternyata dibuka oleh Kejaksaan Agung dalam tanda kutip entah atas perintah siapa. Awalnya yang mau ditembak Johnny Plate. Ternyata Johnny Plate hanya terima 17 miliar. Lebih rendah dibandingkan yang diterima Dito Aryo Tejo. Persoalannya adalah dari Dito kemana uang itu? Apakah dia simpan sendiri? Apakah mengalir ke tempat lain lagi? Itu yang kita harus tanyakan. Dan Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti di sini ya. Apalagi ada lembaga survei tiba-tiba mengatakan tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung meningkat. Jangan sampai kemudian pura-pura tajam di depan tapi tiba-tiba di ujung jadi tumpul. Tapi yang jelas satu yang mulai tumpul adalah perusahaan suami Ono nggak disebut-sebut. Suami Ono kapan diperiksa nggak disebut-sebut. Jadi itu yang menurut saya harus dilihat lebih lanjut ya. Beberapa berita yang muncul, coba kita baca highlightnya. Berita-berita yang muncul kemarin yang terkait dengan korupsi BTS ini, terutama yang terkait dengan Dito Aryo Tejo ya. Ini Menpora Dito Aryo Tejo jawab soal terima duit 27 miliar dari korupsi BTS. Coba kita lihat apa jawabannya. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo terseret dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dia diduga menerima aliran dana dari proyek bernilai triliunan rupiah itu. Dalam kasus korupsi BTS, Dito disebut menerima aliran dana dari salah seorang tersangka nilainya 27 miliar. Dito buka suara soal aliran dana 27 miliar itu. Politisi Partai Golkar bahkan mengaku tidak mengenal Komisaris PT Solitech Media Energi Sinergi, Irwan Hermawan yang kini sudah menjadi tersangka. Jadi sobat era sekalian ya, tidak mengenal itu bisa jadi kan orang mencari jalan untuk mengamankan. Tidak mengenal bisa jadi. Tapi menerima uang soal lain. Coba kita lihat lagi. Yang pasti kalau yang dari saya baca, saya kan hari ini hanya membaca apa yang dituding yang ada di suatu media. Karena saya sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, apalagi menerima, ujar Dito di Jakarta Senin 3 Juli. Oke. Makanya saya juga senang bisa datang ke Kejaksaan Agung karena minggu lalu kan saya waktu itu dari Berlin kan, jadi belum sempat dan langsung long weekend cuti nasional. Jadi hari inilah forum resmi dan momentum yang sangat baik buat semuanya, katanya lagi. Dito menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan penerimaan dana dari korupsi BTS. Saat ditanya apakah sudah melaporkan soal rencana pemeriksaan Kejagung ke Presiden, Dito mengaku tidak melaporkannya. Enggak, itu kan urusannya, dituduhkan waktu saya bukan Menpora.
dan itu tuduhannya enggak apa-apalah, kita nanti akan memberikan keterangan dan klarifikasi, ujar Dito. Tadi saya hanya melaporkan ke Pak Mensesnek akan hadir di kejaksaan karena takutnya kan wartawan kan ramai ya, takutnya bisa mengganggu isu-isu nasional, ujarnya lagi. Nama Dito Aryo Tejo disebut dalam kesaksian dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan kini sudah menjadi terdakwa dan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Irwan mengaku mengumpulkan 243 miliar dari konsorsium dan subkontraktor. Tujuannya adalah untuk meredam pengusutan kasus proyek ini oleh Kejaksaan Agung. Ada 11 pihak yang menerima duit tersebut, salah satunya adalah Dito Aryo Tejo. Saat itu Dito menerima uang saat masih menjadi staf ahli Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Enak sekali ya. Ya, Sobat Era sekalian, itu ya. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik ya. Ya inilah republik kita ini. Pertanyaannya adalah kira-kira 11 orang itu apa kaitannya dengan pejabat-pejabat publik yang punya kuasa untuk mengamankan? Siapa mereka 11 itu? Kan sederhana. Sudah diakui ya oleh tersangka ini, maka ya tinggal dipastikan saja siapa saja orangnya itu. Ya, kita cek satu-satu siapa ini orang sesungguhnya. Ya, googling lah sama for the time untuk sementara waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.